Rekayasa brutal AS sukses, Ukraina pun babak belur, supaya Rusia disalahkan komunitas internasional. Galen Carpenter, mantan Direktur Studi Kebijakan Luar Negeri dan Wakil Presiden untuk Studi Pertahanan dan Kebijakan Luar Negeri Cato Institute, membocorkan tentang kekejaman rekayasa AS di Ukraina. Rekayasa AS lewat penjualan senjata berharga murah dan juga melatih militer Ukraina selama bertahun-tahun ini juga sudah terjadi di Georgia, negara bekas Uni Soviet lainnya. Di Georgia disusul Ukraina, manuver AS yang disengaja untuk memancing kemarahan Rusia ini sudah terbukti. Sangat percaya diri akan didukung Barat, Georgia dan Ukraina akhirnya babak belur dan ternyata ditinggalkan oleh AS. Ketika Rusia akhirnya tak tahan menahan kemarahan, kemudian menyerah. Invasi Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Maret 2022 terbukti tak lepas dari kebrutalan rekayasa AS dan sejumlah negara dari aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dipimpinnya. Alih-alih penjualan senjata dari AS ke Ukraina serta pelatihan terhadap militer di negara itu telah lama memicu kemarahan yang sempat ditahan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Manuver AS itu sangat gencar di era Presiden Donald Trump dan lumayan di era penerusnya Joe Biden. Padahal Presiden AS sebelumnya, Barack Obama, sudah lama mengetahui bahaya itu. Obama menganalisa bahwa penjualan senjata AS itu cepat atau lambat akan membuat kemarahan Putin menjadi tak tertahankan. Demikian analisis Ted Galen Carpenter, mantan Direktur Studi Kebijakan Luar Negeri Cato Institute. Menurut Carpenter, dilansir Suara Pemret dari laman Cato Institute 12 November 2021, Obama sudah memahami bahwa penjualan semacam itu hanya untuk memprovokasi Rusia dan memicu konflik bersenjata. Itu sebabnya Obama menolak melaksanakan transfer senjata ke Kiev, meskipun Undang-Undang Kongres AS mengizinkan langkah itu. Sayangnya, penerus Obama, Donald Trump, tidak sebijaksana atau berhati-hati. Terlepas dari desas-desus yang menyebar bahwa Donald Trump layak ke Rusia, pemerintahnya ternyata melakukan banyak penjualan senjata ke Ukraina, kata Carpenter. Bahkan pada 2017 dan 2019, paket itu termasuk rudal anti-tank Javelin yang canggih disusul protes keras Moskow. Penjualan senjata dari AS yang harganya murah yang serupa terus berlanjut di bawah pemerintahan Biden. Ukraina yang sombong akan dilindungi Barat. Sibuknya AS dan NATO-nya mempersenjatai Ukraina dan terlibat dalam tindakan lain telah mendorong para pemimpin di Kiev untuk percaya diri. Para pemimpin Ukraina yakin bahwa mereka memiliki dukungan kuat dari Barat dalam konfrontasi dengan Rusia dan separatis dukungan Rusia. Konflik antara pemerintah Ukraina dan pasukan separatis di wilayah Donbas, Ukraina Timur, tak kunjung mereda dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan rapuhnya perjanjian Minsk. Perkembangan itu memperburuk ketegangan yang sudah berbahaya antara Kiev dan Moskow. Ada spekulasi yang berkembang ketika itu bahwa Rusia bahkan kemungkinan akan meluncurkan invasi ke Ukraina. Para pemimpin Barat mengejar strategi sembrono yang menghasilkan peringatan yang semakin tajam dari pejabat Kremlin, kata Carpenter. Dalam dua kesempatan sejak awal April 2021, Rusia juga telah melakukan pengerahan militer yang tidak menyenangkan di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Hal ini terjadi sesaat sebelum episode sebelumnya, di mana pemerintahan Biden mengumumkan penjualan senjata baru ke Ukraina senilai 125 juta dolar AS. Meskipun transaksi itu ditunda sementara pada Juni 2021, 60 juta dolar AS dari paket itu dikirimkan selama kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Kiev pada akhir Oktober 2021. AS bukan satu-satunya anggota NATO yang telah membuat penjualan senjata yang tidak stabil ke Ukraina. Turki pun melengkapi militer Ukraina dengan drone, dan pada akhir Oktober 2021, pasukan Kiev meluncurkan serangan drone yang menghancurkan baterai artileri pemberontak di Donbas. Moskow pun mengeluarkan protes keras tentang eskalasi ke Ukraina dan Turki. Rusia pun mengerahkan pasukan yang baru Rusia ke dekat perbatasan Ukraina, disusul pernyataan Blinken bahwa Rusia mungkin akan melakukan pengulangan serangan militer pada 2014. Ketika itu, pemerintah Putin merebut Crimea kemudian memberikan dukungan militer untuk separatis di Ukraina Timur. Penjualan senjata hanyalah salah satu komponen dari dukungan yang berkembang untuk Kiev dan AS dan beberapa negara anggota NATO lainnya. Biden telah berulang kali menyatakan komitmen Washington atas kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dalam melawan agresi Rusia. Pasukan AS dan Ukraina telah melakukan latihan militer bersama dalam beberapa kesempatan dan pasukan Ukraina telah dimasukkan dalam latihan militer NATO, kata Carpenter.